Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak fakta yang bisa kita ungkap dari hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana diterimanya taubat orang yang telah membunuh 99 orang. Allah ampuni dosanya, bahkan ia genapi dosanya menjadi membunuh 100 orang. Jadi di balik hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang bertaubat sampai Allah terima juga meskipun dia telah membunuh 100 orang, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bagaimana hingga kemudian orang ini kemudian diterima taubatnya. Bahwa kalau kita kumpulkan itu hadis-hadis yang berkaitan dengan taubatnya orang yang telah membunuh ini, itu ada sekitar hampir, setidaknya itu ada 8 hadis. Ada di Sahih Al-Bukhari, di hadis Muslim, Musnad Ahmad, Ibnu Majah, dan Sahih Ibnu Hibban. Dan hadis-hadisnya ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di hadisnya ini sudah memang kita dengar bahwa ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Dan beliau ini adalah seorang dari kalangan Bani Israel, di mana setelah dia membunuh 99 orang, maka dia pun menjumpai, dia pun mencari orang-orang orang yang alim, yang banyak ilmunya. Inilah ketika seseorang sudah banyak berbuat dosa, makanya jangan sampai kita putus asa. Kita cari orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak ilmunya, sehingga kita bisa tetap terbimbing, sehingga kita bisa diarahkannya. Namun juga jangan salah arah, jangan juga kita salah dalam mencari orang alim tersebut. Seperti halnya ketika orang yang membunuh ini tadi, dia mendatangi seorang rahib ataupun seorang pendeta. Ia pun karena dia ingin bertobatnya, maka ia langsung mendatanginya. Namun ternyata seorang rahib tersebut yang menjumpainya itu justru berterus terang dengan apa yang dia mungkin miliki, ilmu yang dia miliki, bahwa ia terkejut ketika mendengar seorang pemuda tersebut telah membunuh 99 orang, dan bertanya apakah taubatnya diterima. Dia menyebutkan bahwa tidak ada taubat bagimu, tidak diterima taubatmu, tidak akan diterima. Ini yang orang pertama yang dijumpainya, sehingga dia pun membunuh pendeta yang menyebutkan tidak ada taubat baginya, sehingga genap 100 orang yang telah dibunuhnya. Dan ia membunuh dengan pedangnya. Ia cabut pedangnya, nggak genap jadi 100. Dan tentu dia juga setelah membunuh itu ada jeda waktunya. Ia merenungi dirinya lagi sendiri, berdiam diri lagi, dan ini sesuai dengan kehendak Allah. Berapa lamanya? Baru kemudian ia mencari lagi. Inilah kebenaran itu selalu datang, tinggal kita yang bagaimana menggunakannya, meyakininya, sehingga kita akan berusaha mencari, karena kebenaran itu dicari. Sehingga ketika dia mencari orang alim lagi, dia mendapati seorang alim yang berkata bahwa tidak ada penghalang antara taubat dirinya dengan perbuatannya. Jadi dia menyarankan agar ia pergi ke daerah itu, tinggalkan daerahnya.
pergi ke daerah lain karena di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disarankan setelah nanti sampai di sana, maka beribadahlah kamu bersama mereka dan jangan kembali ke daerahmu. Karena daerahmu itu adalah lingkungan yang buruk. Jadi ketika seseorang bertaubat, maka carilah daerah yang dimana orang-orang soleh berkumpul, dimana orang-orang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kembali ke daerah yang lingkungan yang buruk. Jadi ini yang diajarkan orang alim tersebut. Dan ini juga yang kadang kita ketika di dunia maya, jadi sosial media sendiri, dengan siapa kita sering mengobrol, dengan siapa kita sering bercengkrama, atau kita memfollow akun-akun siapa saja, itu juga bisa menjadi gambaran dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bersama. Jadi orang-orang yang kita follow itu kadang menggambarkan kita ada di mana. Kalau kita gambarkan menurut orang alim ini, ada dua. Orang yang banyak beribadah kepada Allah dengan orang yang berlingkungan buruk. Jadi coba kita lihat diri kita, apakah kita berada di lingkungan orang-orang yang lingkungan buruk atau lingkungan orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Karena dengan kita berada di lingkungan orang-orang yang berbuat baik, beribadah kepada Allah, maka insya Allah perbuatan-perbuatan kita akan terbentengi. Perbuatan maksiat itu akan terjauhi. Makanya ada juga hadis yang menyebutkan bahwa karakter kita itu ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Bahkan disebutkan bahwa ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kebagian daripada harumnya, wanginya. Sedangkan kita ketika bergaul dengan bersama dengan penempah besi, maka kita akan kebagian daripada bau arang tersebut. Dan kembali kita bahwa tentang pemuda yang membunuh 100 tadi. Jadi setelah disampaikan orang alim tadi untuk pergi ke daerah yang dituju, orang yang banyak beribadah, maka ia pun segera menuju ke sana. Bahwa disebutkan dalam hadis itu bahwa ketika dia hampir menemui ajalnya, dia bangkit sambil memegang dadanya. Namun akhirnya meninggal dunia. Bahwa hadis ini menggambarkan bahwa ada usaha, ada pengorbanan, ada tantangan ketika kita berusaha untuk bertaubat. Jangan dikatakan taubatnya begitu mudah. Ia pergi ke tempat daerah yang dikunjungi. Setelah di sana ia akan diampuni taubatnya. Bahwa taubat juga itu memerlukan perjuangan. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwa ketika dia hampir menemui ajalnya, dia itu jatuh. Tapi dia bangkit lagi. Ada usaha yang keras bagaimana dia berusaha untuk lebih dekat kepada negeri yang ditujunya tadi. Ada usahanya yang keras. Jadi ketika udah mendekat ajalnya pun, ia masih berusaha bangkit. Ia bangkit sambil memegang dadanya. Walaupun akhirnya kemudian meninggal dunia. Usaha inilah yang menjadikan taubatnya itu diterima. Bahwa disebutkan, Imam Qatadah menyebutkan, ini dari riwayatnya Al-Hasan, bahwa saat ajalnya menjemput, ia itu sempat melompat. Jadi ajalnya mendapat, ia lompat lagi agar lebih dekat kepada kampung yang baik. Sehingga kampung yang lebih buruk tadi lebih jauh. Jadi dia lompat.
Dalam hadis yang lain disebutkan ia bangkit. Dalam hadis yang lain dari riwayatnya Imam Qatadah menyebutkan ia lompat. Hingga kemudian ia mati. Dan kondisi matinya juga, meninggalnya juga, laki tersebut meninggal dalam keadaan terlungkup. Orang yang meninggal terlungkup itu ada usaha yang keras untuk lebih maju. Beda ketika dia lompat, jatuh terjengkang, itu kurangnya kencangnya usaha untuk maju. Ini juga diriwayatkan dari Imam Qatadah dari Al-Hasan bahwa meninggalnya itu dalam keadaan terlungkup. Bisa kita lihat kadang orang-orang yang meninggal membaca Al-Quran, orang-orang yang meninggal dalam sholat, itu juga terlungkup. Bahkan kadang tersujud. Dan kembali ke hadis bahwa setelah meninggalnya pemuda ini, laki-laki yang bertaubat, yang mau bertaubat setelah membunuh 100 orang ini, maka malaikat pun berselisih, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Malaikat rahmat menyebutkan bahwa laki-laki itu udah niat dia untuk pergi ke wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi, dia udah niat untuk bertaubat dan beribadah sepenuh hati, walaupun belum sampai. Namun malaikat azab membantah. Tetapi bukankah ia belum berbuat sama sekali? Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan seorang iblis itu juga menambah perselisihan. Kenapa? Karena dia menyebutkan bahwa sesungguhnya orang ini belum pernah membangkang kepadaku, belum pernah bermaksiat kepadaku sama sekali, kata iblis itu. Jadi menambah perselisihan daripada malaikat. Lalu Allah mengutus seorang malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat yang sedang berbantahan itu. Lalu kedua malaikat itu pun meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia dengan cara yang terbaik. Sehingga orang itu berkata, ukurlah jarak yang terdekat dengan orang yang meninggal itu dari tempat dia berangkat hingga tempat tujuannya. Mana yang terdekat, maka itulah keputusannya. Lalu ternyata dari hasil pengukuran mereka itu, laki-laki yang meninggal itu ternyata lebih dekat dengan tempat tujuannya. Maka malaikat rahmat pun langsung dalam genggaman malaikat rahmatlah laki-laki yang telah membunuh tersebut, sehingga diterima taubatnya. Ini bagaimana usaha laki-laki yang ingin bertobat itu. Dia tidak berputus asa ketika bertemu dengan orang yang tidak mengarahkan dia taubat dengan baik. Usaha dia bagaimana ketika azalnya mau menjemput, ia masih bangkit, ia masih melompat agar ia bisa lebih dekat dengan negeri yang ditujunya. Bahkan nampak bagaimana ia meninggal dalam keadaan terlungkup. Sementara ketika orang sakit dengan sambil memegang dada, itu jatuhnya akan terlentang. Namun usaha kita itu juga sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan ketentuan Allah. Karena Allah yang mewahyukan kepada bumi yang dituju, kepada negeri yang ditujunya untuk bertaubat agar mendekat. Dan Allah wahyukan kepada bumi yang ditinggalkannya itu agar menjauh. Baru kemudian Allah suruh kedua malaikat itu, ukurlah jarak keduanya. Dan tahu kita jaraknya berapa? Hanya sejengkal.
Jadi hanya lebih sejengkal saja desa yang ditujunya itu daripada desa yang ditinggalkannya. Jadi jarak antara surga dan nerakanya itu hanya 1 jengkal. Karena 1 jengkalnya itu dia diampuni, maka otomatis dia adalah penghuni surga. Dan ini juga sesuai dengan hadis bahwa dari sejak kita di alam rahim, ketika kita dalam perut ibu kita dikumpulkan dalam 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, baru telah dituliskan, ditetapkan kepada kita amal, rezeki, azal, sengsara dan bahagianya. Baru kemudian diturunkan ruh pada kita, bahwa seseorang itu sudah ditetapkan dia itu penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi barang siapa ada orang itu yang memang udah ditetapkan, walaupun dia beramal dengan amalan surga, namun jika telah didahului oleh catat takdirnya sejengkal saja, maka ia menjadi penghuni neraka. Begitu juga ada yang beramal hingga dirinya merasa dekat dengan neraka, kecuali sejengkal kemudian catatan amalnya telah mendahului, maka ia masuk penghuni surga. Oleh karenanya, maka selalu kita berusaha untuk istiqomah, untuk selalu berbuat baik. Jangan kita pernah berpuas diri dengan amal-amal yang telah pernah kita lakukan. Selalu terus memperbaharui tobat kita dan berdoa kita bahwa semoga kita dalam keadaan meninggal telah bertaubat, bersih dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.